gimana? Orang kalau sudah marah, Heeh. emosinya Iya, susah untuk apa aja keluar dikendalikan. dan apa aja keluar ya omongannya ya, Masya Allah. Nah terus gimana nih, jadi pertanyaanku dari video tayangan yang tadi tuh, Dajjal itu ada atau enggak sih keberadaannya? Ada enggak tuh Soalnya di jalan aja sering disebut ya sama orang-orang. Dasar Dajjal. Gitu. Tut gitu ya, ya sensor gitu. Tapi kenapa di dalam Al-Quran enggak ada sih Ustadz? Nah kita semua jadi penasaran nih, kalau gitu boleh dong langsung dijelaskan. Silakan Ustadz. Izin Habib yang sepatu baru lagi. Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah tabarakallah. 7 Rajab 1445 Hijriah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabban wa balikna Ramadan. Semoga kita diberikan berkah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan dipertemukan bulan suci Ramadan. Berbicara tentang Dajjal. Kenapa ya Dajjal itu tidak disebut dalam Al-Quran? Mohon maaf, saya sampaikan dengan tegas. Dajjal itu disebutkan di Quran cuma sebagai tanda, sebagai isyarat. Karena tidak pantas Dajjal disebutkan dalam Al-Quran. Karena terlalu hina untuk disebut dan terlalu kecil dan tidak berarti untuk diceritakan. Dan ini hanya diberikan peringatan oleh para nabi-nabi. Utamanya Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita akan datangnya pembohong besar. Jadi Dajjal itu pembohong. Makanya kalau ada orang merasa dibohongi, asal Dajjal. Gitu kan? Ya. Benar Ustaz. Kata-kata Dajjal itu Langsung mengisyaratkan yang buruk-buruk tentang kebohongan. Oh kebohongan. Tentang orang yang bohong. Dan Dusta. pembohong terbesar adalah Dajjal yang sesungguhnya yang akan datang di akhir zaman. Dia mengatakan ini sorga, padahal itu bukan sorga, itu neraka. Dusta Ini ya. neraka, padahal itu adalah sorga. Masya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasan, boleh tepuk tangan jamaah. Wah tunggu dulu. Kalau memang Dajjal tidak dicantumkan di dalam Al-Quran, terus kenapa Dajjal dijadikan sebagai tanda-tanda kiamat ya? Izin bertanya deh sama Habib. Siap, Masya Allah. Bertanya dong kalau misalkan begitu, bukankah semua tanda-tanda kiamat yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang diciptakan Allah yang tertera, itu semua ada dalam Al-Quran ya? Betul. Iya, makanya terus gimana dong nih? Silakan penjelasannya Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Betari dan ibu-ibu semuanya dan yang di rumah. Tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya tadi sudah disebutkan oleh guru kita Ustaz Maulana bahwasanya di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tanda Dajjal itu di dalam Al-Qur'an karena tadi telah beliau sampaikan sesuatu yang paling hina sehingga tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi ada hadis Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan, ma bu'itha tidak diutus Rasul illa andara ummatahu a'war kadzab. Tidak diutus seorang Nabi dari zaman Nabi Allah Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad kecuali mereka itu menyampaikan tentang peristiwa Dajjal. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul SAW beliau mengatakan thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan tulu'us syamsi min maghrabiha wad dajjal wadabatul ard. Ada 3 hal
Kata Nabi SAW yang sudah tidak bermanfaat lagi orang dengan keimanannya, atau tidak bermanfaat kalau memang dia belum beriman sebelumnya, atau beriman belum berbuat kebaikannya, kalau sudah 3 keluar ini. Apa yang pertama? Nabi mengatakan tulu'u syamsi min maghribiha, kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat. Bu, mau lihat matahari sebelah barat? Nah, artinya telah terbit matahari dari sebelah barat. Kemudian yang kedua apa tanda-tandanya? Dajjal. Dajjal itu akan keluar pada saatnya. Dan yang ketiga Nabi SAW mengatakan dabbatul ard. Dia binatang melata akan keluar dari bumi. Tapi apa yang membedakan dari binatang-binatang dunia ini, Betari? Maka binatang ini berbeda, dia bisa berbicara. Subhanallah. Jadi dikatakan badannya itu seperti manusia, kakinya itu 4, dia bisa berbicara. Dan bulunya itu mempunyai banyak warna. Jadi kalau sudah lewat itu di depan kita, cepat-cepat lari. Ya, jangan sampai ketemu. Aduh, kalau gitu aku lari deh ya. Terima kasih Habib penjelasannya. Sama-sama. Baik begitu ya jamaah, boleh tepuk tangan. Masya Allah. Ini kalau ngomongin Dajjal ya, aku mau ngasih lihat video tayangan nih. Ada suami yang tega banget. Tega banget suaminya ini menghilangkan nyawa istri sambil sebut nama Dajjal. Langsung kita tonton aja yuk jamaah, ini dia video tayangannya. Petugas keamanan setempat yang bernama Yogas mengatakan pelaku terus menyebut istrinya Dajjal dan merekam saat melakukan penusukan. Pelaku juga mengatakan gigi istrinya bertaring sehingga ia menusuknya. Menurut Yogas, rekaman penusukan itu diketahui saat pelaku berhasil diamankan oleh warga setempat. Saat itu pelaku sempat memperlihatkan rekaman video yang direkam menggunakan ponselnya. Yogas menduga pelaku mengalami masalah mental. Sebab selama diamankan oleh warga, pelaku terus berteriak Dajjal kepada orang-orang yang ada di depannya. Ustadz izin bertanya nih, dari tayangan tadi kan kita ngelihat kalau sifat jelek pasti dikaitkan sama Dajjal, apa-apa Dajjal, apa-apa Dajjal. Tapi Dajjal itu kan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Nah aku mau tanya nih, apakah ada ayat yang mengisyaratkan keberadaan Dajjal? Nah biar kita semua tahu nih ya, jamaah yang di rumah juga, kalau memang Dajjal ini benar adanya. Silakan Ustadz penjelasannya. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad Betari, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran surah Al-An'am ayat 158. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau tanda daripada kedatangan Tuhanmu, atau sebahagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah lagi berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Maka katakanlah, tunggulah, kami pun sedang menunggu. Maka ayat ini senada dengan hadis yang sudah disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad Syahab tadi, bahwasanya thalathun idza kharajna
Ketika sudah keluar 3 hal ini tidak lagi bermanfaat iman yang tidak beriman sebelumnya. Mirip-mirip redaksinya. Dan ini adalah metode tafsir yang sangat akurat. Kenapa? Menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Kadangkala kita mencari apa maksudnya ini tanda-tanda. Apa yang tanda-tandanya Allah ini? Oh ternyata Nabi jelaskan dari sahabat Jarir tadi. Ada yang mengatakan dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Ada yang mengatakan daripada sahabat ini. Nabi SAW jelaskan ayat ini. Ternyata penjelasan ayat tersebut yang dimaksud tanda-tanda kebesaran Allah di akhir zaman. Salah satunya adalah munculnya Dajjal. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama penjelasannya. Betari. Mana tepuk tangannya ibu-ibu. Masya Allah. Wah kita dapat pertanyaan luar biasa nih dari jamaah yang di rumah. Langsung aja deh aku bacain ya. Dari Instagram @ranggasatria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustaz. Kalau bicarain Dajjal sebenarnya saya tuh penasaran banget dari dulu Ustaz. Emang bener ya kalau Dajjal itu matanya cuma satu? Kalau bener emang kenapa ya Ustadz kok cuma satu aja? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, boleh dong. Kenapa matanya satu? Kenapa? Sebenarnya sih bukan matanya cuma satu. Tetapi? Sebenarnya itu bagian dari ciri-cirinya. Bagian pokoknya kita bahas setelah yang satu. Oh ya udah deh. Penasaran kan? Penasaran ya jamaah. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana ya. Setelah satu ini akan kasih tahu sama Ustadz Maulana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Nanti ada yang berkata gini, matanya di sini.